Dalam bentangan cakrawala akan ada ribuan kisah dan cerita. Ada juga kisah yang kemudian melegenda. Salah satunya tentang Pangeran Samudra. Nah, akhirnya sampai juga saya di Nyukumungkus ini, yang baru-baru saja diresmikan oleh Bu Puan Maharani sebagai Ketua DPR Republik Indonesia. Seberapa menarik dan menyenangkannya tempat ini, mari kita lihat bersama-sama. Di bukit ini, beliau dikebumikan, yang kemudian menjadi terkenal dengan sebutan Gunung Kemukus. Kisah hidupnya mungkin berakhir, tapi sebenarnya ini hanyalah awal kisahnya yang kemudian terpatri ratusan tahun. Sendang Ontrowulan adalah sisi lain dari Gunung Kemukus, yang menyiratkan penyerahan diri Raden Ayu Ontrowulan kepada Sang Pencipta, yang dilakukan dengan bersuci, menenangkan batin, dan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala selepas wafatnya Pangeran Samudra. Pangeran Samudra wafat pada malam Jumat Pon. Di kemudian hari, ratusan tahun kemudian, hari wafatnya dan 7 hari setelah beliau meninggal, yaitu malam Jumat Kliwon, disakralkan oleh penduduk sekitar dan para peziarah. Perjalanan menuju puncak Kemukus di mana makam Pangeran Samudra berada adalah suatu pengalaman tersendiri yang mengajarkan bahwa apa yang ingin kita raih harus dilakukan dari bawah, sedikit demi sedikit, setingkat demi setingkat, dan di tiap tingkatan kita disuguhi pemandangan yang menyejukkan mata. Jembatan Kemukus terlihat seperti diorama, terlihat kecil tapi begitu indah, dengan pantulan air sungai yang ada di bawahnya. Setelah Pangeran Samudra wafat, meninggal dunia, terus dimakamkan di bukit ini. Dulunya hanya bukit saja, karena Pangeran Samudra keturunan raja kan dimakamkan lebih tinggi dari masyarakat biasa. Nah, ini bukit yang paling tinggi di sini ya di sini ini, terus dimakamkan di sini. Dulunya belum ada namanya, tapi setelah Pangeran Samudra dimakamkan di sini ada keajaiban yang luar biasa. Setiap pagi di musim kemarau itu di atas makam Pangeran Samudra itu mengeluarkan seperti asap atau embun, itu kabut, terus berbentuk kerucut, berbentuk kukus itu. Nah itu makanya masyarakat di sini mempunyai inisiatif langsung dinamakan Gunung Kemukus. Itu asal-asal usulnya Gunung Kemukus. Setelah rame dikunjungi sama masyarakat dari mana-mana itu, terus image-nya kurang baik. Saya akan menjelaskan masalah itu ya. Dulunya itu mbah-mbah saya memberi penjelasan itu karena dia tidak bisa bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa, dan yang diberi penjelasan itu orang dari Jawa Barat. Le anakku kabeh, kowe yen sowan ning nggone Pangeran Samudra kuwi kaya to kowe mara ning demenanmu. Artinya dia kalau mau ke sini tuh seperti kita
pergi ke tempat pacarnya, biarpun hujan, biarpun angin nggak bakal wegah, istilahnya kan seperti itu. Tapi penangkapannya dari orang dari Jawa Barat itu karena tidak paham dengan bahasa Jawa, kalau kesini katanya membawa demenan gitu. Terus bilang sama teman-temannya kalau kesini membawa demenan, akhirnya kan image-nya kan kurang baik. Itu terjadinya masalah itu. Tapi sekarang saya sebagai generasi penerus, sebagai juru kunci meluruskan masalah sejarah itu. Terus setiap ada orang yang datang dari jauh, dari Jawa Barat, kita kasih penjelasan sebelum masuk ke makam Pangeran Samudro bahwa ziarah di makam Pangeran Samudro itu tidak harus membawa pasangan, tidak harus berbuat asusila di sini, itu tidak ada syaratnya seperti itu. Ziarah di makam Pangeran Samudro adalah seperti ziarah di wali-wali Allah lainnya itu. Berdoa, mendoakan supaya kita dapat berkahnya dari sini dan dapat pahalanya. Pemerintah Kabupaten Sragen berhasil merubah pandangan orang banyak tentang stigma buruk Kemukus menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Kemukus sekarang adalah New Kemukus, Kemukus yang baru, Kemukus yang seperti terlahir kembali, menjadi wisata religi dan ramah keluarga.